Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum ke kegiatan yang akan kita laksanakan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya ada yang tahu kita hari ini akan melakukan kegiatan apa? Tidak. Jadi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Sebelumnya pernah melaksanakan konseling kelompok? Pernah? Nah, alhamdulillah. Apa sih konseling kelompok itu? Lupa lagi? Iya. Jadi di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Yang dimana konseling kelompok itu adalah suatu layanan BK yang memberikan bantuan dalam pengentasan masalah siswa yang berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, karir maupun belajar. Nah, jadi tujuan konseling kelompok ini untuk membantu menyelesaikan masalah siswa. Nah, kemudian di kegiatan hari ini juga kita ada yang namanya asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan ini kita terbuka tentang suatu masalah yang kita alami satu sama lain. Yang kedua juga ada yang namanya asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu bagaimana kita menjaga etika dalam berbicara satu sama lain. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang dimana kita senantiasa hadir di sini tanpa adanya paksaan. Apakah kalian terpaksa adanya di sini? Tidak. Alhamdulillah, baik. Nah, kemudian di sini juga ada asas kerahasiaan, yang dimana nanti takutnya ada data-data atau informasi yang bersifat rahasia atau perkataan yang bersifat rahasia. Maka baiknya hanya kita saja dan kelompok kita saja yang tahu di sini. Oke, baik, mengerti? Oke. Nah, jadi di sini juga ada yang namanya ikrar kerahasiaan. Bagaimana kalian siap untuk membaca? Ya, ikrar saya ya. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya siap dan sanggup menjaga, menerima, menyimpan dan merahasiakan segala data dan informasi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih. Nah, setelah membacakan ikrar, kita sudah saling mengenal ya satu sama lain ya. Nah, kemudian di sini juga kita atau mau perkenalan lagi? Tidak. Oke, baik. Kita ice breaking aja ya. Nah, di sini saya mempunyai ice breaking, yang dimana ice breakingnya itu Marina menari di atas menara. Coba saya ini ya. Coba 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Coba sekarang saya mau ini ya, mau cepat. Harus fokus. 1, 2, 3. Menari Marina di atas menara. Satu kali lagi harus fokus ya. 1, 2, 3. Marina menara di atas menari. Menara di atas. Oke, baik, tepuk tangan. Nah, sudah speaking. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa kita di sini akan melaksanakan konseling kelompok. Saya sudah memberikan
Kemudian coba di sini sebutkan apa masalah yang sedang kalian hadapi. Coba dari sini dulu. Sulit memahami pelajaran matematika. Coba kamu. Tugas menumpuk. Coba. Kurangnya semangat dalam minat belajar. Kurang semangat dalam minat belajar. Coba. Keterbiasaan saya dalam mencontek. Oh, keterbiasaan kamu dalam mencontek. Oke. Coba dari semua masalah yang kalian punya dalam kegiatan hari ini, pada hari ini kita akan memilih masalah siapa? Nisa. Kenapa kalian memilih masalah Nisa? Cukup berat ya masalahnya. Oke, baik Nisa, apakah kamu tidak keberatan masalah kamu hari ini kita akan bahas dan kita akan cari solusinya bersama-sama? Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan bahas masalah Nisa yang keterbiasaan Nisa dalam mencontek. Kita akan mencari solusinya bersama-sama. Dan saya akan bertanya kepada Nisa. Coba di sini adakah yang mau bertanya kepada Nisa? Saya coba. Sejak kapan mulai mencontek? Sejak kapan mulai mencontek? Sejak kelas 8 semester 2. Sejak kelas 8 semester 2. Coba siapa lagi? Alasan kamu mencontek? Karena saya malas. Karena malas belajar. Coba. Perasaan kamu ketika mencontek bagaimana? Mencontek itu senang, cemas, dan takut dihukum. Oh, perasaan ketika mencontek itu senang, cemas, dan takut dihukum. Oke, baik. Pertanyaan tadi yang sudah kalian tanyakan kepada Nisa dan Nisa sudah menjawabnya. Apakah ada yang akan memberikan solusi kepada Nisa? Coba. Mungkin harus bisa mengatur waktu main dan belajarnya. Oh, mungkin Nisa harus bisa mengatur main dan waktu belajarnya. Oke, siapa lagi? Saya Coba. bisa memperbaiki motivasi, semangat belajar supaya tidak bermalas-malas. Nah, bisa memperbaiki motivasi dan semangat belajar supaya tidak bermalas-malasan. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan treatment dalam permasalahan yang Nisa hadapi. Jadi treatment yang akan saya berikan adalah treatment behavior, pengentasan atau perubahan perilaku. Nah, jadi diharapkan supaya Nisa ini dengan teknik self control bisa mengendalikan keinginan atau hasrat Nisa untuk mencontek. Nah, sebagaimana yang sudah teman-teman Nisa sampaikan, bisa dengan mengatur waktu antara main dengan belajar supaya tidak bermalas-malasan, supaya bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya sehingga kamu lebih fokus. Kemudian dalam self control ini juga ada tahapannya. Nah, yang pertama itu ada berbicara dengan diri sendiri. Nah, kalian pernah kan berbicara dengan diri sendiri pas waktu bercermin? Ya, nah misalkan pas kita bercermin itu kamu ada perasaan cemas, misalkan kan kamu tadi menyebutkannya pas kamu mencontek itu perasaan kamu itu ada perasaan senang, ada perasaan cemas, ada perasaan takut dimarahin. Nah, misalkan kamu itu ngomong ya sama cermin, misalkan sama diri sendiri, kenapa ya aku mencontek tapi aku cemas, aku ingin nyontek tapi aku takut, misalkan gitu. Terus yang kedua itu ada kamu berdebat dengan diri sendiri, misalkan aku ingin nyontek tapi kenapa aku tidak nyaman pas aku nyontek, kenapa aku takut, kenapa aku cemas, kenapa aku gelisah. Nah, kayak gitu. Tapi yang utamanya itu adalah self control. Jadi dengan pengendalian diri tadi kamu bisa menahan hasrat kamu supaya tidak mencontek. Seperti itu. Kemudian juga kamu bisa berpikir dan lebih berpikir lagi supaya bagaimana kamu tidak mencontek lagi. Padahal kamu bisa sendiri, misalkan dengan tidak mencontek juga kamu bisa mengerjakannya sendiri. Nah, di sini juga saya mempunyai kartu yang berkaitan dengan masalah yang dialami oleh Nisa. Boleh Nisa jawab ya. Yang pertama itu, peristiwa apa yang selalu dikenang oleh Nisa? Ketika berkumpul dengan orang
Oke, baik. Kan pertanyaan tadi itu berkaitannya dengan masalah Nisa. Yang pertama itu peristiwa apa yang selalu dikenang sama Nisa pada saat sama orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tua Nisa tahu kalau Nisa di sekolah itu sering mencontek dan dan Nisa itu misalkan mendapatkan ranking itu hasil mencontek, apakah keluarga Nisa akan bangga pada Nisa? Tidak. Nah, yang kedua itu apa cita-cita Nisa itu menjadi dokter. Nah, apakah dengan mencontek Nisa bisa menjadi dokter? Apakah nanti kalau tes pas mau jadi dokter itu ada tes-tesnya ya, ada tes itu, tes ini gitu ya. Apakah Nisa akan terus-terusan mencontek? Tidak. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, kan kamu itu harapan orang tua kamu ya. Apakah kamu bakal terus-terusan membiasakan perilaku kamu mencontek? Tidak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kemudian apa yang kita bahas dari awal, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya. Oke. Menyelesaikan masalah ini kita harus semangat belajar dan mengatur waktu. Nah, jadi dalam kesimpulan ini kita harus bisa semangat belajar dan bisa mengatur waktu. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan lagi? Oke. Kita harus belajar dan bisa percaya diri. Oke, baik. Kemudian pemahaman apa yang kita dapatkan dalam layanan yang kita laksanakan hari ini? Dalam layanan ini kita bisa membantu menyelesaikan masalah Nisa dan menyontek harus dihindari ya. Oke. Kita dalam layanan ini kita bisa membantu menyelesaikan masalah Nisa supaya Nisa tidak menyontek lagi. Oke. Kemudian perasaan apa yang kalian rasakan dalam kegiatan hari ini? Apakah senang? Senang. Oke, baik. Kemudian rencana apa yang akan kalian lakukan? Belajar lebih giat lagi. Oke, baik. Kemudian adakah pesan dan kesan yang akan disampaikan? Oke. Kesan dan pesan. Senang bisa membantu teman. Semoga kamu tidak mencontek lagi. Oke, semoga Nisa tidak mencontek lagi. Oke, setelah kita melaksanakan konseling kelompok ini, apa yang Nisa rasakan? Senang, semoga bisa memperbaiki lagi. Senang dan bisa memperbaiki lagi. Oke, baik. Nah, kemudian jika nanti masih ada yang belum paham atau harus diadakannya tindak lanjut, boleh kalian datang ke saya lewat chat WA atau dengan secara langsung ya, dengan senang hati saya akan membantu kalian. Oke, baik, karena konseling hari ini kita cukup, alangkah baiknya kita pulang terlebih dahulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.